Di YouTube udah banyak banget orang-orang yang ngajarin lo tentang gimana sih cara menjawab pertanyaan interview kerja yang benar. Tapi gue nyadar masih ada satu yang belum dibahas di YouTube ini, yaitu skill apa aja yang harus disiapin pada saat lo interview kerja. Dan gue yakin karena lo nggak punya skill ini, makanya lo sering gagal dalam interview kerja. Tonton video ini sampai habis biar lo bisa langsung diterima kerja. Balik lagi bareng gue Agut di Muda Cuma Sekali. Buat lo yang baru pertama kali masuk ke Muda Cuma Sekali adalah self-development channel di YouTube yang ngobrolin tentang career and education. Dan I think this is the first self-development channel yang bikin lo bisa jadi the best version of yourself. Nah, kira-kira apa sih yang gue bahas di channel Muda Cuma Sekali ini sih? Yang gue bahas itu tentang dua hal, career dan education. Jadi kalau misalnya lo mau lamar kerja, itu gue banyak kasih tips-tips tentang interview kerja. Dan kalau misalnya lu sedang kuliah, gue juga banyak kasih tips-tips tentang perkuliahan. Thank you banyak banget buat teman-teman Ogut yang udah mampir terus ke video gue. Gue sangat beruntung bisa punya kalian. Mudah-mudahan video ini bisa tetap bermanfaat buat lo semua. So, hari ini gue bakal ngebahas tentang 3 skill yang lo butuhin saat melamar kerja. Nah, ini videonya cocok banget buat lo yang baru misalnya mau lulus. Nah, terus habis itu lo udah mikir-mikir nih, gue mau ngelamar kerja kayak gimana? Apa aja sih yang gue harus persiapin? Nah, mayoritas di YouTube itu ngejelasin atau memberikan rekomendasi untuk mempersiapkan kita belajar tentang interview HR ya, kayak kita hafalin pertanyaan-pertanyaannya dan cara jawabnya serta dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Nah, di sini gue lebih ngebahas tentang soft skill-nya. Tentang apa sih dalam mental lo atau dalam kemampuan lo yang perlu lo pelajarin untuk bisa lolos interview kerja. Karena soft skill itu lebih penting dibandingin daripada ya lu cuma ngapalin doang jawaban-jawaban interview kerja tersebut. So, daripada banyak ngobrol lagi, kita mulai dari sekarang. So, skill yang pertama yang lo harus pelajarin adalah tentang self-awareness. Nah, ini hal penting banget buat lo, please banget concern di sini. Self-awareness itu artinya apa? Artinya lo sadar siapa diri lo. Ya, siapa diri lo. Jadi lo tahu pekerjaan apa yang lo mau, apa passion lo, apa kelebihan lo, dan yang paling penting, apa sih yang lo nggak bisa lakukan. Karena banyak banget di luar sana orang-orang yang dia nggak tahu dirinya siapa, dia cuma asal ngelamar aja, akhirnya terus dia nggak diterima, akhirnya dia marah sama keadaan. Kenapa gue nggak diterima kerja? Kenapa gue nggak dapat kerja? Itu sebenarnya karena lu nggak tahu siapa diri lu ngelamar ke posisi yang salah, yang nggak cocok sama lu. Kita tuh sebagai HR itu tahu, kita punya modul untuk melihat kepribadian lu. Apakah kepribadian lu adalah kepribadian yang cocok untuk posisi yang sekarang? Nah, lu nggak bakal bisa manipulasin kepribadian lo. Karena mau gimana pun, kepribadian lo itu nggak bisa bohong. Kalau misalnya lo adalah orang yang nggak teliti, ya nggak mungkin kepribadian lo itu kita masukin ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, kalau misalnya lo mau tahu tentang kepribadian lo please banget cek video gue di sini karena itu ngejelasin dengan bener-bener kayak dukun. Bener-bener jelas banget. Yang kedua adalah analytical skill dan research. Nah, maksudnya analytical skill dan research itu apa? Kita tuh dituntut nanti pada saat kita melamar kerja, terus habis itu kita interview kerja atau interview HR, ya kan? Nah, di situ dituntut bahwa lo bisa nggak sih melihat korelasi antara diri lo dan perusahaan, kenapa nih perusahaan ini dan diri lo ini cocok untuk bekerja bersama atau lo cocok masuk ke dalam perusahaan ini. Nah, oleh karena itu lo perlu banget yang namanya research dan analisa. Analisanya apa? Maksudnya analisanya lo bisa ngeliat perusahaan itu sebenarnya bergerak dalam bidang apa, terus abis itu visi misinya apa, apakah sesuai dengan diri lo atau tidak. Nah, maka dari itu analytical skill dan research skill tuh perlu banget untuk diri lo. Nah, masih banyak sekali orang-orang di luar sana berdasarkan DM gue, dia nanya kunci jawaban. Bang, kalau misalnya gue ditanya sama perusahaan ini, kenapa lo pengen masuk ke perusahaan ini? Gimana jawabnya? Mereka cuma mikirin yang penting gue copy paste aja jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan interview HR atau interview kerja yang ditanyakan. Nggak bisa kayak gitu. Cari kerja itu nggak bisa gitu. Cari kerja itu tuh kayak cari pacar sebenarnya, mencari kecocokan. Si HR juga mencari kecocokan terhadap kandidatnya.
Terus kemudian selain mengkorelasikan antara diri kita dan perusahaan cocoknya di mana, analytical skill ini juga sangat berpengaruh kepada pada saat lu dalam proses pelamaran. Karena kan pada saat ngelamar itu lu pasti bikin email atau bikin cover letter. Nah, lu harus kasih tahu dear siapa, maksudnya surat ini ditujukan kepada siapa. Nah, kalau misalnya lu bisa research atau analisa di internet tentang siapa sih sebenarnya HR di perusahaan ini, lu bakal dapat keuntungan karena langsung private, langsung straight to the point. Coba deh lu lihat video cover letter gua, kenapa penting banget kita untuk tahu nama HR-nya ini biar lebih personal. Terus kemudian juga kalau misalnya lu research-nya bagus, lu bisa tahu beberapa hal-hal tentang perusahaan yang lu lamar. Misalnya kayak bosnya siapa, direktur siapa. Pada saat lu interview kerja, lu ditanya apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, lu bisa banyak informasi yang lu kasih ke HR-nya. Dan disitu nunjukin bahwa lu adalah orang-orang yang memang sudah well prepared dan udah research sebelumnya tentang perusahaan ini. Skill yang ketiga adalah public speaking. Nah, ini tuh penting banget ya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu gue dapet DM atau dapet komen gitu di YouTube, gue lupa deh. Dia bilang, "Alah, gue kesel sama HR. Orang-orang yang nggak bisa ngomong di depan HR itu nggak bakalan bisa lolos interview HR." Gue sih antara setuju dan nggak setuju juga ya. Karena selain cuman dari gimana cara lo ngomong, itu banyak juga hal-hal yang diperhatiin sama departemen HR dalam merekrut karyawan saat interview kerja. Tapi faktanya adalah kita nggak bakal bisa tahu pada saat interview lo kalau lo nggak ngomong, kalau lo ngomongnya nggak jelas. Kan yang kita lihat dari omongan lo, bukan dari otak lo. Otak lo ini isinya nggak kelihatan di depan interview kerja gitu loh. Yang lo harus lakukan adalah lo ngomong apa isi dari otak lo gitu loh. Nah, tips dari gue adalah lo harus kenalin diri lo sendiri. Kalau misalnya memang lo ada kekurangan di public speaking, ya lo harus belajar mau nggak mau. Karena ya lo nggak bisa nyalain keadaan. Kita sebagai HR yang ngelihat dari omongan lo gitu loh. Kita bisa diyakinkan dengan omongan lo. Nah, maka dari itu lo harus belajar tips-tips untuk memperkenalkan diri di depan HR. Nah, coba lihat contohnya di video gue yang ini. Silahkan lo belajar. Dan lo bisa tambah lagi beberapa video-video dari orang-orang lain tentang tips-tips public speaking yang nggak harus untuk HR. Karena itu mau nggak mau itu penting banget. Please banget belajar public speaking. At least nggak usah perfect banget. Nggak usah kayak orang-orang yang suka bicara di depan banyak orang. At least lo bisa bicara sama satu orang atau dua orang, yaitu HR. Please banget belajar public speaking. So, dari 3 skill tadi yang udah gue sebutin, gue pengen tahu dong lo kurangnya skill di mana. Nah, lo tolong tulis di komen lo kurangnya skill di mana. Nanti mungkin gue bisa kasih rekomendasi video untuk belajar skill tersebut biar lo bisa langsung diterima pada saat interview kerja atau interview HR. Gue tunggu di komen dan kita bisa ngobrol bareng-bareng. Thank you banyak udah nonton video gue, mudah-mudahan ini bisa ngasih manfaat. Dan kalau misalnya ini bermanfaat, please klik tombol subscribe di bawah yang warna merah. Dan di sebelahnya ada tombol lonceng, nyalain biar lo dapat notifikasi kalau misalnya gue bikin tips-tips yang berfaedah, tips-tips yang bermanfaat tentang interview kerja dan tentang sekolah atau kuliah lo. Dan kalau misalnya lo rasa ada teman lo yang butuh video ini, please share kepada mereka karena kita bisa menyebarkan kebaikan bersama-sama. So, akhir kata gue Ogut, keep going on your life and find your passion karena kita nggak tambah muda. See you on the next episode of Muda Cuma Sekali. Bye-bye.